Ernest Douwes Dekker memiliki keturunan Belanda. Akan tetapi, ia mendukung penuh perjuangan kaum Bumiputra untuk kemerdekaan. Ia selalu meneriakkan kata merdeka padahal darahnya mengandung darah Belanda, darah penjajah. Itulah kenapa ia dimaki sebagai pengkhianat oleh kaum kolonial. Tapi bagi kaum pergerakan, ia adalah pejuang sejati. Dalam tulisannya, ia tanpa lelah selalu menyerukan, Indi los van Holland, Indonesia bebas dari Belanda. Dan, kepada sesama kaum pergerakan ia selalu menyeru, Kameraden, stok de vuren. Nyalakan api, kawan-kawan. Ia tanpa henti selalu mengajak rakyat melawan pemerintah kolonial. Nama lengkapnya Ernest Eugene Francois Douwes Dekker dan masih memiliki hubungan kerabat dengan Eduard Douwes Dekker, si multatuli yang menulis novel terkenal, Max Havelaar. Mungkin nama marga Douwes Dekker memang terlahir sebagai pembela kaum pribumi Hindia. Ia anak seorang pengusaha yang mampu menjamin hidupnya. Sejak kecil, Douwes Dekker yang akrab disapa Nes ini, sekolah HBS di Surabaya. Ia lalu pindah ke Gimnasium Willem III, suatu sekolah elit di Batavia. Selepas lulus, Nes bekerja di perkebunan kopi, Sumber Duren, di Malang, Jawa Timur lalu berganti di perkebunan tebu di Kraksaan sebagai laboran. Ia tidak betah bekerja karena selalu konflik dengan petinggi perkebunan. Konflik terjadi karena Nes membela kaum buruh pribumi. Sesudah itu, beberapa tahun lamanya ia mengembara di luar negeri. Sebagai sukarelawan, ia turut dalam Perang Boer melawan Inggris di Afrika Selatan pada 1899. Ia ditawan Inggris dan dipenjarakan di Sri Lanka. Setelah bebas, ia kembali ke Hindia Indonesia, lalu menjadi wartawan di The Lokomotif dan menjadi staf redaksi Batavia's Nieuwsblad. Rumahnya menjadi tempat berkumpul kaum pergerakan. Ia juga mendirikan harian The Express yang banyak memuat karangan untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi Indonesia. Pada tahun 1912, ia ikut mendirikan Indische Partij, partai politik pertama yang lahir di Indonesia. Douwes Dekker yakin bahwa penjajahan dapat ditumbangkan dengan adanya aksi bersama antara semua golongan dalam masyarakat. Golongan Indo dianjurkannya agar bersatu dengan pribumi dan menganggap Hindia Indonesia sebagai tanah air mereka. Kegiatan dalam Komite Bumiputra menyebabkan ia berhadapan dengan pengadilan kolonial dan dibuang ke Belanda pada 1913. Komite itu dibentuk untuk menentang maksud pemerintah Belanda merayakan peringatan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis. Selama dibuang, Nes pergi ke Swiss untuk memperdalam ilmunya. Dikala kuliah di Universitas Zurich, Swiss, ia mendaftarkan diri sebagai orang Indonesia, suku Jawa. Setelah 5 tahun berada dalam pembuangan, ia kembali ke Indonesia dan melanjutkan perjuangan di bidang pendidikan dengan mendirikan Perguruan Ksatria Institute. Di perguruan ini, terhadap anak didik ditanamkan rasa kebangsaan. Saat Perang Dunia Kedua berkecamuk dan saat Jepang berancang-ancang masuk Indonesia, Nes ditangkap lagi karena dituduh pro-Jepang. Ia dibuang ke Suriname. Nes baru bisa bebas pada 1946 dan melalui petualangan yang panjang akhirnya bisa tiba di Yogyakarta pada tanggal 2 Januari tahun 1947. Di Yogyakarta, ia disambut hangat pemimpin negara di Gedung Agung. Nes kemudian berganti nama menjadi Danudirja Setiabudi, yang merupakan pemberian Soekarno. Danudirja Setiabudi menjabat Menteri Negara tanpa portofolio yang hanya bekerja dalam waktu 9 bulan. Selanjutnya berturut-turut ia menjadi anggota delegasi negosiasi dengan Belanda, anggota DPA, pengajar di Akademi Ilmu Politik, dan terakhir sebagai Kepala Seksi Penulisan Sejarah Historiografi di bawah Kementerian Penerangan. Pada kelas kedua, ia dicinduk tentara Belanda pada tanggal 21 Desember tahun 1948 di rumahnya di Kaliurang. Setelah interogasi, Nes dikirim ke Jakarta untuk ditahan. Nes segera dibebaskan karena kondisi fisiknya menurun karena usia. Ia lalu dibawa ke Bandung atas permintaannya dan tinggal di Jalan Lembang. Di Bandung, ia kembali beraktivitas di Ksatria Institute.
Nes wafat dalam usia 70 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Atas jasa-jasanya dalam kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia memberi gelar Pahlawan Kemerdekaan Indonesia kepada Douwe Dekker pada 1961.